Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di pertemuan yang kedua ini. Oke, ya sebelumnya mohon maaf ya, kemarin itu ada kendala. Kirain biasa seperti biasa itu jam 19 bisa buka HP, ternyata belum gitu ya kemarin. Jadi aku juga mohon maaf, terus aku lupa nggak share ke adminnya. Jadi admin juga nungguin WhatsApp dari aku, yang mana aku malah nggak bisa buka WhatsApp. Oke, jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di pertemuan yang kedua ini, terus buat teman-teman juga yang belum sempat mengerjakan kuisnya, it's okay, kita bahas bersama. Tapi harapannya sih setiap ada kuis, teman-teman bisa mengerjakan supaya jadi kesempatan untuk teman-teman bisa berlatih gitu ya setiap harinya dan kemudian di hari berikutnya kita bisa bahas bersama. Oh, ternyata aku salahnya di sini dan nanti evaluasi di bagian ini seperti itu. Oke, di pertemuan yang kedua ini kita fokusnya adalah kemampuan kompetensi sosiokultural. Yang mana sosiokultural kan sebenarnya gampang ya teman-teman ya. Jadi sih harapan aku teman-teman nggak perlu yang rumit-rumit, teman-teman sudah langsung ke topik intinya saja, begitu. Ya, oke. Di pembahasan kompetensi sosiokultural ini kan hanya ada berapa soal? 20 soal ya teman-teman ya. 20 soal, sebentar. Oke, bentar ini pointernya hilang. Nah, di 20 soal ini yang harus teman-teman kerjakan itu kan cuma supaya benar semua. Ya udah, topiknya hanya ada dua di sosiokultural ya. Yang pertama apa teman-teman? Sangat setuju. Yang kedua sangat tidak setuju. Ini udah aku ajarkan ke semua peserta bimbel dari tahun lalu ya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang skornya 100 begitu. Nah, aku juga pengen di teman-teman di tahun 2023 ini skor teman-teman itu juga bisa sampai 100 begitu ya. Oke. Nah, dari 20 soal ini, teman-teman cuma fokus dua soal atau dua opsi jawaban ini. Sangat setuju dan sangat tidak setuju, ya. Oke, untuk sangat setuju berarti ini ketika pernyataannya positif, teman-teman. Ya, kalau pernyataan positif pasti jawabannya sangat setuju. Kemudian kalau pernyataannya negatif pasti jawabannya sangat tidak setuju. Begitu saja tips dan kunci untuk mengerjakan kompetensi sosiokultural. Ya, oke. Nah, di 20 soal ini itu kan ada 5 opsi ya, teman-teman ya. Ada 5 opsi. Dari sangat setuju, ya, kemudian setuju, ragu-ragu atau netral, kemudian tidak setuju, dan sangat tidak setuju, teman-teman. Nah, di sini berarti teman-teman cuma fokus di opsi biasanya yang sangat setuju, opsinya A, kemudian sangat tidak setuju opsinya E. Ya, oke. Dari situ, misal teman-teman langsung dilihat kata kuncinya, oke, pernyataan positif berarti dia itu yang mengarahkan kita ke kasus-kasus adaptif. Ya, nah, di situ pasti jawabannya yang skor 5 adalah sangat setuju. Tapi kalau teman-teman menghadapi soalnya yang negatif, berarti jawaban yang benar adalah yang E, sangat tidak setuju. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita bahas ke pembahasan materi kita? Ada yang kesulitan dalam mengerjakan kompetensi sosiokultural? Ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut?
Oke, ternyata aku belum buka chatnya. Oke, belum ada yang bertanya ya. Jadi kita langsung pembahasan topiknya aja nih. Oke. Nah, di sini berarti teman-teman kalau misal ada kasus ya, berarti jawaban yang dipilih cuma dua. Iya. Intinya itu cuma itu ya, teman-teman ya. Inti dari apa yang teman-teman nanti kerjakan berarti ya udah cuma SS dan STS. Ya, itu fokus dan poin yang teman-teman bakal kerjakan. Kalau misal nih teman-teman ada soal yang memang teman-teman bingung, kan skor 5 kalau soalnya positif pasti yang sangat setuju. Ini skor 5 nih, berarti skor satu yang sangat tidak setuju. Misal teman-teman ragu-ragu dan bingung, teman-teman maksudnya apakah itu pernyataannya positif atau pernyataan negatif, teman-teman boleh memilih ragu-ragu atau netral supaya skornya teman-teman 3 gitu ya, untuk mengantisipasi supaya teman-teman skornya nggak langsung satu. Kemarin yang teman-teman sudah pernah ujian P3K Perawat tahun 2022, skor teman-teman berapa di sosiokultural? Dan ada nggak yang menjawab selain sangat setuju dan sangat tidak setuju? Misalnya nih, jawabannya setuju, netral, ataupun ragu-ragu, atau sangat tidak setuju. Yang kemarin sudah ujian, skornya pada berapa? Dari 44 peserta. Kira-kira kemarin skornya berapa? Pas ujian beneran. Oke, ada yang dapat skor 33. Ada yang dapat skor lebih tinggi atau ada yang masih di bawah passing grade? Oke, Kak Penny 95. Oke, ada yang skornya mungkin lebih dari itu? 95. Sebentar. Kemarin sosiokultural soalnya berapa? Berarti udah bagus nih kalau 95. Oke, Kak Asar Wijaya 93. Kak Penny 95. Oke. Yang 10 bukan, Kak. Kalau soal 10, oh bukan yang pertanyaan sekarang kuis, bukan. Kemarin pas ujian, teman-teman. Kan kemarin kalau ujian soalnya 20 nih, ya kan? Nah, kemudian kalau benar semua kan tinggal dikali 5, berarti 100. Nah, kemarin teman-teman skornya berapa? Misal nih, udah dapat 90. Di atas 90 berarti teman-teman tinggal dipertahankan. Tapi kalau teman-teman skornya masih di bawah 90, teman-teman silakan untuk ditingkatkan. Oke, aku lihat sih alhamdulillah udah bagus-bagus ya, di atas 80 insya Allah udah bagus. Oke. Oke, Kak bisa 95 berarti bagus. Oke, kita langsung topiknya aja ya. Jadi untuk kompetensi sosiokultural sebenarnya tuh hanya 4 yang perlu kita pelajari, 4 poin inti ini. Ya, nah apa aja Kak? Nah yang pertama itu kepekaan terhadap perbedaan budaya. Ya, sebenarnya untuk kompetensi sosiokultural ini itu tujuannya mereka mengeluarkan ujian ini yang sangat berbeda dengan CPNS. Sebenarnya itu hampir 11-12. Di mana ya kalau teman-teman ujian CPNS kan ada dua nih, ada dua, SKD ya dan SKB. SKB ini ibaratnya kemampuan teknisnya perawat, teknis perawat. Berarti di sini. Nah, kemudian SKD itu kan ada tiga nih, TWK, TIU, TKP, ya kan? Nah, di sini yang kompetensi P3K itu yang tidak diujikan adalah TIU. Ini sudah tidak ada. Terus, untuk P3K yang diujikan adalah TWK dan TKP. Kenapa bisa? Gitu ya. TKP ini ibaratnya soal wawancara plus sosio. Sedangkan TWK ini mengarah ke manajerialnya. Begitu teman-teman. Jadi, nah TWK zaman sekarang mulai tahun 2021 TWK itu kan pengamalan Pancasila, pengamalan bela negara gitu kan. Kemudian pengamalan patriotisme dan yang lainnya. Nah, di sini untuk teman-teman manajerial itu sebenarnya sudah mencakup itu semua, teman-teman. Ya.
Intinya perilaku kita ketika kita bekerja di lingkungan masyarakat ataupun di pemerintahan. Nah, itu penerapan dari TWK-nya, teman-teman. Jadi langsung realitanya. Nah, di sini untuk ujian P3K, terutama kompetensi sosiokultural, bertujuan untuk memberikan teman-teman supaya lebih terampil, menguasai, dan sikap perilakunya teman-teman bisa diukur meskipun dalam bentuk kasus soal. Ya, kayak gitu. Karena kita itu kan memiliki berbagai perbedaan dari segi agama, suku, dan budaya, kemudian perilaku, wawasan kebangsaan, etika, maupun nilai moral. Ya, yang harus teman-teman bisa terapkan ketika teman-teman menghadapi masyarakat. Karena teman-teman seorang perawat, ya kan? Nah, berarti dari sikap ini, keempat ini, itu merupakan wujud dan cerminan teman-teman dalam melakukan tindakan sehari-hari. Kepekaan terhadap perbedaan budaya. Teman-teman menghadapi semua pasien dari, misalnya ini teman-teman bekerjanya di RSUP, gitu kan, atau RS daerah, tapi banyak yang pulang kampung tuh. Otomatis kan banyak tuh dari orang-orang luar. Nah, teman-teman otomatis dalam memberikan asuhan keperawatan itu sudah peka terhadap perbedaan budaya yang mereka anut. Bukan dari budaya istiadat aja, tapi dari segi agama. Semuanya tidak beragama Islam, tidak. Tidak semua beragama non-Islam juga tidak. Ada yang dia tidak punya, mungkin dia memiliki agama Islam, gitu, tapi tidak menjalankan semua syariat Islam. Berarti ibaratnya dia itu cuma statusnya aja kayak gitu. Nah, ibaratnya teman-teman juga harus bisa peka terhadap perbedaan budaya. Misalnya nih, teman-teman di suatu rumah sakit sedang menghadapi pasien dengan kritis tuh. Terus teman-teman tahu bahwa kalau misal orang-orang dengan kritis ada yang sudah dipersiapkan untuk menjelang ajal, berarti sudah didekatkan nih dengan pemangku agama. Misalnya kalau dia Islam berarti sudah didatangkan Pak Kiai. Nah, tapi ada yang berprinsip bahwa orang-orang sudah menjelang ajal kayak gitu, kita harus sudah menyiapkan apa-apa sesuai dengan budayanya mereka. Itu juga salah satu kepekaan terhadap perbedaan budaya yang sudah teman-teman terapkan. Nah, teman-teman karena sudah tahu, oh ya ini sudah mau menjelang ajal, karena sudah kondisinya kronis gitu, sudah tidak bisa untuk ditangani dengan medis. Ya sudah, kita serahkan kepada keluarga. Itu juga salah satu bentuk kepekaan terhadap perbedaan budaya yang ada di lingkungan teman-teman. Kemudian nih, kemampuan berhubungan sosial. Kemampuan berhubungan sosial di sini bukan hanya kepada pasien saja, ya, bukan hanya kepada pasien, tapi juga kepada keluarga, atasan kita, ataupun orang lain yang datang ke rumah sakit. Bagaimana cara kita menghadapi mereka? Misalnya tanya, sus ruang dahlia di mana? Sedangkan teman-teman ada di ruang anggrek misalnya gitu. Nah, kalau teman-teman tidak bisa melakukan hubungan yang baik, hubungan sosial yang baik kepada mereka, komunikasi teman-teman tidak efektif, otomatis mereka bilang, perawatnya galak, gitu. Itu salah satu bentuk wujud kemampuan berhubungan sosial di lingkungan teman-teman bekerja. Kemudian, kepekaan terhadap konflik. Konflik di lingkungan bekerja itu banyak banget. Dari kita terhadap pasien, kita dengan keluarga pasien, kita dengan orang yang berkunjung, kemudian kita dengan atasan kita, rekan kerja kita, pasti selalu ada. Nah, bagaimana teman-teman berperan terhadap peka terhadap konflik itu? Kalau teman-teman menghindari konflik, berarti teman-teman tidak peka terhadap konflik. Tapi kalau teman-teman sudah tahu itu ada konflik, berarti teman-teman mau ikut untuk menyelesaikan konflik, teman-teman sudah peka terhadap konflik. Ya, oke, aku buat kata kuncinya di sini sebelum kita lanjut. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, berarti kita saling toleransi. Ya, kemudian kemampuan berhubungan sosial berarti komunikasi juga yang perlu kita terapkan. Komunikasi. Oke. Kemudian untuk kepekaan terhadap konflik, kalau misal ada sebuah konflik, kita harus bisa ikut menyelesaikan supaya tidak terjadi konflik yang lebih. Oke. Sedangkan empati, teman-teman sudah selalu diterapkan. Kalau ada yang sakit, ikut membantu, ikut merasakan, ikut bantu, ikut merasakan.
Itu juga salah satu wujud empati teman-teman kepada orang lain yang sedang mengalami musibah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Sebenarnya topik untuk kompetensi sosiokultural hanya ada 4 ini, yang dari BKM-nya itu mengobrak-obrak soalnya dengan berbagai tipe. Entah tipe di rumah sakit, entah tipe di lingkungan kita tinggal, ataupun dengan orang lain. Kalau misal tidak ada pertanyaan, lanjut. Nah, di sini kepekaan terhadap perbedaan budaya. Tadi sudah pernah, belum ketinggalan Kak Leni, kita masih baru, tenang. Di sini kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang mana rasa toleransi dari teman-teman harus teman-teman tunjukkan, ya, supaya apa? Tidak terjadinya konflik, tidak terjadinya masalah. Dengan adanya toleransi yang teman-teman tunjukkan, teman-teman ini bisa menghargai berbagai macam budaya yang ada di Indonesia, terutama di lingkungan teman-teman bekerja, sebagai wujud pengetahuan, ya. Kemudian kesadaran diri dari teman-teman untuk bisa menghargai, oh iya, dia dari suku Sunda atau suku Jawa Barat gitu kan. Sedangkan aku dari suku Jawa, Jawa Tengah tuh, atau Solo gitu misalnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghargai perbedaan yang ada? Misalnya dalam komunikasi aja udah beda. Misalnya sana menggunakan teh, teh, teh gitu. Atau naon gitu ya. Kalau orang Jawa pripun. Nah, kan beda ya. Nah, harusnya kalau misal kita memang beda budaya, beda bahasa, ya gunakan bahasa Indonesia supaya netral. Kita tidak memihak bahasa Jawa, kita juga tidak memihak bahasa Sunda. Karena kita dalam lingkungan yang beragam budaya, beragam bahasa, perlunya toleransi. Sama-sama pengen tahu sebenarnya kamu ngomongin apa sih, ngobrolin apa sih, apa yang dia bahas, ya udah kita gunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini kan memang agama ya, suku dan rasnya itu kan berbagai macam. Bagaimana cara kita supaya kita tidak terjadinya konflik dan peka terhadap perbedaan itu, ya harus komunikasi yang kita terapkan supaya komunikasinya efektif sehingga tidak terjadinya konflik di dalam budaya itu. Oke? Okay? Nah, sedang azan kita berhenti sejenak.
Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kita bisa lanjutkan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misal nanti ke depannya teman-teman bisa menerapkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, caranya bagaimana? Sebenarnya cuma ada beberapa poin. Ini merupakan poin yang kemarin sering keluar di dalam soal ya. Salah satunya apa? Kita harus bisa memahami keanekaragaman budaya dan harus bisa sadar antar budaya yang ada di Indonesia. Bukan hanya budaya Jawa, bukan hanya dari Sunda aja. Ya, oke. Kemudian siap menjaga toleransi di dalam keberagaman. Karena kita di lingkup yang benar-benar beragam, ada yang dari Sabang sampai Merauke ya. Di sini tuh aku lihat mayoritas ada yang orang dari NTT, Kalimantan juga. Kemudian ada yang dari Ambon juga. Kemarin dengar-dengar ada yang dari Papua. Nah, berarti di dalam grup itu bukan hanya kita saja yang dari Jawa Tengah ya, tapi teman-teman dari Sabang sampai Merauke sudah ada di dalam grup. Tadi aku lihat juga ada yang pakai bahasa, aku belum paham juga itu bahasa apa. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa gunakan bahasa Indonesia saja ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu, oh ini lagi bahas ini. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tenggang rasa terhadap perbedaan budaya dan kemajemukan di dalam masyarakat itu perlu, teman-teman. Silakan kakak yang baru bergabung, diklik sebelah kiri, itu kan ada gabung pakai WiFi ataupun panggilan. Nah, teman-teman klik yang gabung pakai WiFi. Itu, supaya ada suaranya. Tapi kalau teman-teman klik yang panggilan, itu pasti tidak akan ada suaranya. Klik sebelah kiri di Zoom-nya teman-teman, kemudian diklik itu. Yang panggilan, bukan panggilan, WiFi, ataupun pakai kuota. Kemudian poin yang dia adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah. Karena di sini ibadahnya juga bukan dari Islam saja, ada yang dari non-Is. Nah, kita berikan kesempatan, di mana kalau misal kita bekerja, bukan hanya rekan kerja kita yang Islam, kecuali rumah sakit Islam ya. Aku juga tahu kalau rumah sakit Islam pasti semuanya Islam. Tapi ada juga yang bukan Islam, tapi bisa masuk di rumah sakit itu. Nah, kemudian tolong menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya. Misalnya nih, hari ini hari raya, besok Idul Adha, ada teman kita yang non-Is, berarti tidak merayakan tuh hari raya Idul Adha. Sedangkan kita yang Islam pengen melaksanakan sholat Id. Otomatis yang pagi mungkin yang jika adalah teman-teman dari non-Islam, non-Muslim, ya, supaya teman-teman yang Islam bisa untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat Idul Adha. Kemudian tidak membeda-bedakan tetangga, bukan hanya tetangga rumah, tetangga kamar, kemudian tetangga desa, dan yang lainnya, karena kita beragam budaya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan, kepekaan terhadap perbedaan budaya? Kalau misal belum, kita lanjut nih, kepekaan terhadap konflik. Nah, di sini untuk kepekaan terhadap konflik, sebenarnya kan memang kita sudah tahu konflik terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perbedaan kepedulian, dan perbedaan harapan serta tuntutan. Ya, nah jadi dengan adanya konflik, teman-teman itu kan nanti akan berdampak ya teman-teman ya. Dampaknya itu banyak. Oleh karena itu dengan adanya konflik, kita bagaimana caranya supaya tidak terjadi konflik yang lebih besar, kita harus segera untuk menyelesaikan. Nanti kalau misal teman-teman tadi kan ada beberapa soal ya yang berhubungan dengan konflik. Kalau teman-teman masih cuek gitu kan, bodoh amat, menghilang, sembunyi, terus nggak ikut peduli dengan adanya konflik di lingkungan teman-teman, berarti teman-teman nggak peka terhadap konflik yang ada di situ. Kata kuncinya adalah ketika ada konflik, harus ikut bantu. Ikut bantu apa? Menyelesaikan, teman-teman. Ikut menyelesaikan. Kalau teman-teman nggak mau menyelesaikan konflik itu, teman-teman tidak peka terhadap konflik ini. Berarti nanti topik konflik teman-teman belum lulus. Ya? Oke.
Nah, terusan di sini dampaknya kan banyak ya teman-teman ya. Penyebabnya tadi sudah banyak tuh, bisa dari perbedaan pendapat dari kita ataupun dengan orang lain. Terus kita tidak ada toleransi antar perbedaan budaya yang ada di lingkungan kita, perbedaan prinsip, harapan serta tidak puas dan tuntutan yang berbeda. Jadi misalnya nih, tuntutannya adalah dari RS kita mengharapkan akreditasinya menjadi A. Akred A. Padahal akreditasi kita hanya B, maksudnya masih B. Nah, kita ingin naik ke sini, otomatis perlu adanya effort yang lebih tinggi. Misalnya nih, dari sarana dan prasarana perlu untuk ditingkatkan. SDM kita yang awalnya mungkin mayoritas perawat adalah D3. Bagaimana caranya supaya SDM kita juga naik? Difasilitasi untuk lanjut S1 nurse. Harusnya dari rumah sakit juga memberikan fasilitas khusus. Misalnya nih, sudah kerjasama nih dengan kampus yang memang sudah bagus akreditasinya, kemudian kerjasama, mereka kan banyak praktek di rumah sakit kita. Nah, kita juga minta timbal balik ke mereka, ya teman-teman, dengan cara apa? Mungkin biaya SPP-nya dipotong berapa persennya. Itu sebagai wujud untuk membantu kita meningkatkan SDM. Gitu, teman-teman. Nah, sehingga akreditasi ini yang diharapkan A, karena tuntutannya besar dari RS, kita juga perlu untuk membantu itu. Tapi kalau misalnya rumah sakit nggak peduli, ya pasti adanya konflik yang lebih besar terhadap kita sebagai pekerja dan bagian yang memang menuntut kita untuk akreditasinya A. Gitu, teman-teman. Kemudian dampaknya ini banyak nih. Dampaknya bisa terjadinya pertakan ya, retak nih antara misal kita bagian pekerja dengan bagian yang mengelola kinerja, kemudian akan adanya perubahan perilaku atau ketika kita bertemu nih dengan yang menuntut kita untuk seperti ini, karena sudah terjadinya konflik, pas ketemu pasti akan cuek. Jelas kan ya, perilakunya pasti berbeda. Akan menghindar juga pastinya iya. Karena udah adanya keretakan, kerenggangan antara kedua belah pihak itu. Kemudian didominasi pihak, nah yang lebih kuat misalnya nih, karena kita hanya sebagai seorang tenaga honorer ya, terus kita posisinya masih lemah, belum memiliki jabatan, tidak punya kekuatan, kemudian tidak punya orang yang bisa membantu kita untuk bertahan di situ, terus adanya konflik di situ, otomatis kan akan menjadi renggang antara kita yang akan bertahan dengan konflik itu atau kita akan berusaha biasa saja namun adanya kerenggangan antara atasan dan bawah. Kalau kita memang nggak ada kekuatan ya pasti kita yang akan kalah, teman-teman. Misalnya nih, kemarin tiba-tiba temannya resign, padahal konfliknya masih biasa saja. Padahal yang namanya konflik di lingkungan kerja itu sangat tinggi, pasti terjadi. Kemudian dampak lain adalah bisa kerugian harta benda. Iya, kita jadi keluar dari rumah sakit itu kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Harta benda kita hilang, yang biasanya kita mendapatkan penghasilan jadi nggak ada. Yang harusnya kita mentalnya masih bagus karena kita bekerja di sana ya, jadi tiba-tiba pengangguran. Mental kita sudah kena. Kalau kita nggak bisa untuk keluar dari masalah itu, kita bisa terkena gangguan jiwa. Karena kepikiran stres ya teman-teman. Nah, itu salah satunya. Oke, kepekaan terhadap konflik sepertinya sudah mulai kena ya, sudah mulai paham. Terus bagaimana caranya untuk mengatasi konflik? Harus segera diselesaikan, atasi konflik itu supaya tidak terjadi konflik yang lebih besar. Kalau konfliknya udah besar, akan terjadi kerugian kepada diri kita. Harus saling toleransi supaya tidak terjadi perbedaan pendapat, kemudian tidak terjadi percekcokan antara si pendapat A dan pendapat B. Ya udah kita ngalah lah gitu. Kalau kita rasa kayaknya dia itu orangnya keras kepala gitu kan teman-teman. Sedangkan kita orang yang masih legowo menerima, ya udah manut aja. Kalau sama-sama api dengan api,
ya udah jadinya pecah kan, perang tuh, konflik. Tapi kalau satunya ada yang menjadi air, pasti bagus. Tidak akan terjadi konflik yang keterusan. Harus bisa menumbuhkan kesadaran terhadap peranan dalam masyarakat. Misalnya nih kita seorang perawat, kemudian menghadapi masyarakat atau pasien, keluarga pasien seorang polisi berpangkat sudah perwira tuh. Kemudian komplain dan kita tuh nggak tahu gitu kalau dia itu seorang polisi. Kita sudah menjelaskan sesuai dengan prosedur, tapi sana itu nggak terima. Harusnya kan kita yang ngalah ya teman-teman ya. Kita sadar diri, oh ya, kita sebagai seorang pelayan di sini, gitu ya. Kalau di kafe-kafe adalah pelayan makanan. Nah, kalau di rumah sakit, kita pelayan jasa, pemberi jasa. Berarti kita yang sadar diri, kita yang digaji, kita yang mendapatkan, sedang mendapatkan klien, ya sudah kita yang sadar bahwa kita seorang pelayan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Harus juga mematuhi hukum yang berlaku. Oh ya, kalau nanti ada komplain, caranya seperti ini. Aturannya seperti ini. Kalau melanggar hukum atau SOP dari rumah sakit, berarti kita yang akan kena sanksi. Siap juga, teman-teman, kalau misal ngerasa, aku sangat mencintai sukuku, rasku, budayaku, gitu, terlalu berlebihan, padahal teman-teman di lingkungan yang bukan daerahnya, tapi teman-teman terlalu memegang teguh pendirian dari budaya itu, juga akan terjadinya konflik. Harusnya bisa sedikit diberikan, oh iya, aku berada di mana nih? Oh, ternyata lagi di Jawa. Yang nggak terlalu bisa diterapkan dari orang yang Aceh pindah ke Jawa, tapi kekeh dengan suku budaya Acehnya. Jadi kan harus bisa netral di situ. Ya, oke. Oke, lanjut nih. Nah, empati. Jelas ya, yang namanya empati berarti bagaimana cara kita untuk peduli, ya kan, terhadap orang lain, peduli dan peka, ya kan, dengan kondisi orang yang sedang membutuhkan kita. Kemampuan untuk memahami perasaan, misalnya nih, si A sedang sakit, berarti bagaimana caranya kita, misalnya, boleh nggak ya tukeran, gitu kan, tiba-tiba, karena si teman kita sakit. Karena kita ada wujud rasa empati yang tinggi, peduli kita yang tinggi kepada orang lain, ya udah nggak apa-apa tukeran, aku yang pagi, kamu yang sore. Dan sebaliknya, misalnya nanti kita sedang membutuhkan untuk tukeran shift, harusnya juga mau ya teman-teman ya, bukan malah egois. Oke, kita harus bisa memahami apa yang teman-teman kita rasakan, melihat dari berbagai sudut orang lain, pandang orang lain, dan membayangkan kalau misal kondisinya itu terjadi pada diri kita. Oh ya, aku kalau sakit dan nggak ada yang mau ditukerin juga rasanya kan sedih ya teman-teman ya. Nah, berarti itu harus bisa diterapkan ke dirinya teman-teman. Caranya bagaimana untuk bisa memiliki empati yang tinggi? Ada berbagai cara teman-teman. Harus bisa peduli. Berarti nanti kalau misal ada soal yang kata kuncinya peduli yang tinggi, berarti itu termasuknya empati. Pendengar yang baik berarti juga empati. Siap memahami perasaan orang lain, apa yang dia rasakan berarti empati juga. Sering dijadikan tempat cerita, keluh kesah ya, misalnya nih, tadi pasiennya kayak gini-gini, padahal udah dijelaskan. Itu juga salah satu wujud bahwa orang lain itu percaya dengan kita. Nah, kita karena peduli dengan rekan kerja kita, ya sudah dengarkan. Ya, siap menjadi tempat cerita, kemudian siap juga untuk mendengarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, gitu. Siap menjadi penasehat di dalam kita bekerja, banyak banget keluh kesah rekan kerja kita dalam menghadapi pasien, karena pasien dari berbagai suku, berbagai pikiran, berbagai sudut pandang dan berbagai budaya pasti memiliki prinsip berbeda-beda. Nah, kita siap-siap untuk menjadi penasehat ataupun pendengar. Dan usahakan adalah kita membantu sebisa kita. Karena kita seorang perawat berarti membantu dengan apa yang kita berikan, asuhan keperawatan. Kemudian di sini manfaatnya, kalau misal kita bisa memiliki empati yang tinggi, bisa membangun hubungan sosial yang baik. Berarti dari keempat topik di sosial kultural itu saling berhubungan ya teman-teman ya. Dari empati, kemudian dari peka terhadap konflik, berhubungan sosial gitu ya, itu salah satunya
satu kesatuan, teman-teman. Menjadi rantai untuk pemersatu bangsa kita. Supaya tidak adanya konflik. Bisa mengatur emosi di diri kita. Dan melatih kita untuk saling tolong-menolong. Oke, ini juga ada beberapa caranya. Jadi misalnya nanti ada kata kunci berhubungan dengan memperkuat rasa empati. Oke, itu yang teman-teman pilih. Misalnya nih, karena ini kan fokusnya hanya sangat setuju dan sangat tidak setuju. Berarti teman-teman tinggal melihat kata kuncinya apa supaya teman-teman bisa mendapatkan skor 5. Perbanyaklah bergaul dengan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya nanti dalam soal adalah pernyataannya teman-teman dikelompokkan dengan yang satu suku, satu daerah, satu budaya, satu adat, berarti tidak bisa bergaul dengan berbagai latar belakang. Itu salah. Ya, oke. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang lain. Dilihat bahasa tubuhnya. Dia apakah terbuka dengan kita, atau dia itu tidak bisa dengan cara menjaga jarak. Misalnya nih, dengan dia bersilang tangannya di depan dada aja itu udah menandakan bahwa dia komunikasinya itu tidak terbuka. Ya, enggan. Memiliki jarak. Padahal yang namanya komunikasi dengan pasien, bagaimana caranya kita supaya apa yang kita sampaikan itu bisa memperbaiki kondisinya dia, terutama untuk mentalnya. Karena dia sakit kan. Kemudian berusaha untuk mendengarkan orang lain sebaik mungkin tanpa menyela. Iya, kita tanya, Pak Bu, keluhannya apa? Otomatis kan kita mendengarkan keluhan si pasien itu. Dari kita lihat juga apakah benar nggak sih apa yang dia rasakan, nyeri. Raut wajahnya menandakan dia nyeri atau tidak. Kayak gitu. Kemudian coba untuk memahami orang lain, walaupun sebenarnya tidak setuju dan tidak sependapat. Karena kita suku budayanya berbeda, pasti apa yang mereka sampaikan kadang tidak sesuai dengan prinsip kita. Ya sudah, kita saling menghargai saja. Dan siap untuk menempatkan posisi teman-teman di mana, sebagai apa. Sebagai seorang perawat berarti posisinya bagaimana. Oke, soal nomor 1, ada yang mau menjawab? Ini ke belakang adalah isinya pembahasan soal. Ada yang mau jawab ini, teman-teman? Oke, soal nomor 1, silahkan. Oke, mayoritas jawab A. Kata kunci atau alasan memilih A itu apa? Dari teman-teman. Alasan memilih A itu apa? Sabar. Ada kata kunci lain? Menjelaskan dengan amanah. Oke. Walaupun keluarganya marah-marah, oke, sabar dan menerima amarah. Oke. Oke, kita lihat ya, teman-teman ya. Ada jawaban yang berbeda selain jawaban sangat setuju? Oke. Kita terapkan ya. Tadi sudah aku jelaskan bahwa sosiokultural hanya ada 2 topik ya, teman-teman ya. Yang perlu teman-teman pahami hanya ada 2. Yang pertama apa? Sangat setuju. Yang kedua berarti sangat tidak setuju. Topiknya cuma 2 yang teman-teman bisa lihat dan bisa pahami. Oke? Nah, di sini terus kita terapkan apakah soalnya ini atau pernyataannya ini positif atau pernyataan negatif. Ya. Oke. Pernyataannya di sini apa? Sedangkan Anda sudah menjelaskan di ruangan penuh ya. Dan pasiennya itu masih banyak yang baru. Pasien marah terhadap Anda. Pasien tidak ada yang dipulangkan. Anda menjelaskan dengan sangat sabar. Ini kata kunci yang pertama. Kemudian menerima amarah dari Bapak tersebut. Meskipun dia itu marah-marah emosi. Nah, ini sering terjadi padahal sudah dijelaskan bahwa rumah sakitnya itu penuh ruangan yang dituju. Misalnya karena dia ruangan dalam gitu kan. Pasiennya masih banyak yang baru. Masih sesek-sesek gitu kan. Masih banyak keluhan yang lain. Lah, kita nggak mungkin untuk memulangkan dengan kondisi seperti itu. Tapi keluarga pasien tersebut ngotot, kekeh,
Kenapa ini nggak dipulangkan? Padahal udah lebih dari 3 hari. Kalau dilihat-lihat, itu banyak yang pasien berpikir bahwa perawatan 3 hari pasti akan dipulangkan. Padahal tidak ya teman-teman. Disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya. Nah, ini masih sering terjadi di rumah sakit. Banyak yang melihat bahwa ini BPJS kalau 3 hari pulang. Enggak mesti teman-teman. Ya, dilihat dulu kondisinya gimana, sakitnya apa, sudah membaik atau belum dari hasil lab dan yang lainnya. Kemudian kita lihat, oke, ini sangat sabar dan menerima amarah dari Bapak tersebut. Biasanya kalimat inti atau pernyataan inti dan inti dari masalah itu terletak di bawah, teman-teman. Ya. Oke. Biasanya 2 kalimat terakhir atau kalimat sebelum pertanyaan. Ya, karena ini tidak ada pertanyaan langsung pernyataan, berarti kita lihat pernyataannya positif atau negatif. Oke, kata kuncinya di paling bawah. Pernyataannya positif, pasti jawabannya sangat setuju. Begitu teman-teman. Ya, sudah paham ya topik yang pertama kita jelaskan atau apa yang aku sampaikan di nomor 1, teman-teman sudah paham? Atau ada pertanyaan dulu? Ada yang salah soal nomor 1 jujur. Pas teman-teman mengerjakan pertama kali, soal nomor 1 benar atau salah? Itu kan banyak yang mengulang mengerjakan ya teman-teman ya, karena mungkin masih hasilnya belum maksimal dan yang lainnya. Ada yang nomor 1 salah dari teman-teman? Ada yang teman-teman masih bingung? Ada yang masih bingung? Semuanya sudah benar? Atau sudah bisa semua? Oke, kalau misal sudah benar semua, berarti oke, kita lanjut. Nomor 1 benar ya, fokusnya hanya ada 2, sangat setuju dan sangat tidak setuju. Kata kuncinya di paling bawah, aku tulis dulu, supaya nanti teman-teman bisa memahami, oh ternyata kata kuncinya ini. Gitu. Kata kunci ini, positif ya, berarti pasti jawabannya yang sangat setuju. Nah, kalau misal dilihat kata kuncinya negatif, berarti jawabannya yang sangat tidak setuju. Skor 5 ada di sini. Skornya itu urutan, sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Tapi bisa dibalik kalau misal itu pernyataannya negatif. Kalau pernyataan negatif berarti skor 5 ada di sangat setuju. Begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan soal nomor 1? Kalau tidak berarti lanjut. Nah, soal nomor 2 nih teman-teman. Taruh bawah aja. Soal nomor 2, hari ini seorang perawat di ruang Kamboja ini mendapatkan SK baru. Oke, silakan dijawab nih. Kira-kira dengan soal nomor 2 seperti ini, apa yang teman-teman bisa jawab? Apakah jawaban dari teman-teman benar? Atau teman-teman itu masih bingung soal nomor 2? Oke, tidak peduli dengan rekan kerjanya alias tidak empati. Ada yang lain? Ada yang lain dari teman-teman? Oke. Berarti teman-teman sudah mulai paham ya jawaban yang benar apa, yang misal dia fokusnya apa, berarti teman-teman sudah bisa. Oke, kita baca bersama nomor 2 nih. Di sini, seorang perawat di ruang Kamboja itu mendapatkan SK baru dari bagian kepegawaian, di mana perawat tersebut dipindahkan ke ruang khusus anak-anak, teman-teman. Perawat tersebut yang tidak terbiasa menghadapi anak-anak akhirnya marah-marah. Itu marah-marah. Karena apa? Anaknya rewel, kemudian info lolos terus, macet terus, dan yang lainnya. Dan berteriak saat dinas malam. Intinya kaget lah ya. Kalau orang dewasa kan paling ngeluhnya, sus, sakit, gitu kan. Terus kalau kita udah kasih obat kan tidur ya, palingan kayak gitu. Atau keluarganya paling manggil, sus, itu bapak saya sesek, gitu. Terus kalau udah dikasih oksigen ataupun dinepu, udah diem. Terus tidur. Nah kalau anak-anak beda teman-teman ya. Perlu untuk ekstra sabar. Kemudian, teman-teman sebagai rekan kerja yang berdinas di malam tersebut tidak peduli. Ada kata kunci tidak peduli, berarti dia empatinya nggak ada. Ya.
empatinya min. Nggak ada, teman-teman. Karena pasien banyak yang butuh pengawasan. Jadi si rekan kerja ini hanya fokus ke pasien. Padahal rekan kita juga butuh kita. Sebagai apa? Supportnya dia. Mungkin karena dia masih awal, masih kaget, masih bingung menghadapi anak-anak tuh bagaimana. Menghadapi anak yang seperti ini tuh bagaimana tindakannya supaya anak tidak nangis, tidak rewel, dan yang lainnya. Dan infus tetap aman. Harusnya kita ajarin dulu. Ya, kalau dia sikapnya seperti ini, tidak peduli dengan rekan kerjanya, berarti sangat tidak setuju. Pernyataannya negatif. Pernyataan negatif pasti jawabannya negatif. Skornya 5 ada di sini. Ini 4, 3, 2, 1. Oke. Jujur, soal nomor 2 ada yang salah. Ada yang salah soal nomor 2 tadi. Sebelum mengerjakan berulang kali, sudah dipantau ya. Aku lihat setelah teman-teman mengerjakan 2-3 kali, sudah benar semua. Tapi pas mengerjakan baru tahap percobaan yang pertama, yang benar baru beberapa aja yang bisa benar semua. Yang lainnya masih ada yang 7, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 9, ada yang kurang dari 5 juga. Mungkin terganggu gitu ya. Oke, it's okay. Ya, soal nomor 2, intinya adalah teman-teman fokusnya di belakang atau 2 kalimat terakhir. Dari sini nih, ini sebagai pengantar. Ya, kalau dia peduli dengan rekan kerjanya berarti sangat setuju. Karena ini negatif ya, Anda sebagai rekan kerja yang berdinas malam tidak peduli. Empatinya nggak ada, teman-teman. Oke? Siap, it's okay. Nggak masalah ke Ahmi. Nanti teman-teman masih bisa untuk kuis-kuis berikutnya. Nah, kalau misal teman-teman nggak peduli dengan rekan kerja yang seperti ini empatinya nggak ada. Tadi kan fokus kita untuk sosiokultural salah satunya ada empati. Rasa empatinya teman-teman harus ada. Rasa empatinya harus tinggi. Kalau rekan kerja kita juga perlu kita tangani rekan kerja dulu sebelum kita menangani pasien yang sangat banyak, apalagi membutuhkan pengawasan. Jangan cuma kita peduli dengan pasien kelolaan kita, tapi kita tidak peduli dengan rekan kerja kita. Apalagi shift malam cuma bertiga, satunya ibaratnya masih stres gitu kan, atau masih shock gitu ya, masih panik dengan pasien anak-anak, kita otomatis kan kerja cuma berdua. Kita tenangkan dulu yang ini, peduliin dulu dengan rekan kerja kita yang ini. Kalau misal dia sudah tenang, sudah nggak panik, sudah nggak cemas, sudah bisa menghadapi situasi dan kondisi, baru kita kerjakan bersama ini, yang pengawasan ini. Kan kita di sini tinggal berdua. Misalnya satu ngurusin ini yang butuh pengawasan, satu kita peduli ke rekan kerja dulu kita. Supaya sama-sama enak tuh dalam menghadapi pasien yang butuh pengawasan ini. Karena namanya pasien anak-anak butuh pengawasan, tidak bisa kita cuma seorang diri, butuh rekan kerja untuk diskusi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi skor tertinggi ada di sangat tidak setuju. Ada pertanyaan dari teman-teman? Soal yang ini masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung dari teman-teman? Perlu untuk dijelaskan ulang atau memang perlu untuk didiskusikan lagi? Oke, lanjut ya berarti. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, lanjut nih. Soal berikutnya. Nah, soal nomor 3. Dari teman-teman apa nih jawabannya? Tadi ada yang salah nggak soal nomor 3? Jujur. Supaya aku juga evaluasi, oh ternyata tipe yang empati ini masih ada yang salah. Ya, berarti soal nomor 1 udah benar nih kan tadi. Oke, berarti tipe nomor 1 sudah clear ya. Teman-teman tinggal lanjut ke tipe nomor 2. Ini tipe nomor 2 masih ada yang salah. Berarti mungkin di pertemuan sosiokultural nanti lagi akan aku buatkan soal seperti ini. Nah, kemudian tipe soal nomor 3, silahkan. Oke, dari tipe soal yang nomor 3 ini, ada yang masih salah dari teman-teman? Kemarin jawabannya apa? Atau tadi ya, tadi jawabannya apa nih dari teman-teman? Kira-kira ada nggak yang perlu teman-teman evaluasi? Atau ada nggak yang perlu teman-teman perbaiki? Sehingga teman-teman nanti dalam mengerjakan pas ujian hari H,
teman-teman itu bisa skornya maksimal dan diharapkan itu bisa lulus di tahun ini. Oke. Kak Andi, kurang kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kata kuncinya apa? Kurang peka ya? Oke, Kak Andi, kata kuncinya itu. Ada kata kunci yang lain dari teman-teman? Ada kata kunci yang lain? Ada kata kunci yang lain dari teman-teman? Selain itu? Oke. Semuanya sudah clear jawab udah setuju semua. Kita menggunakan bahasa daerah. Oke. Oke. Ada yang lain? Ya. Ini fokusnya adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Benar. Ya, di mana di sini seorang perawat di ruang penyakit dalam ini berasal dari luar pulau. Berarti sudah nih, udah jelas apa budayanya beda. Menjelang Hari Raya Idul Adha ingin berkumpul bersama keluarga. Karena terlalu lelah di perjalanan, banyak yang sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Oke. Aku kasih tahu ya teman-teman bahwa biasanya depan ini itu adalah kalimat pengantar. Pengantar. Ya. Sebelum ke inti dari apa yang dia maksud atau dari pertanyaannya. Intinya di sini baru di 2 kalimat terakhir. Nah, Anda itu dari situ sampai ke bawah. Ini merupakan inti dari soalnya. Anda sebagai seorang perawat di ruangan tersebut tidak mengetahui bahwa pasiennya itu banyak yang dari luar pulau. Sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah di rumah sakit tersebut. Nah, pasien ini bingung mau menjawab pertanyaan dari perawat. Padahal kita tuh kan perlu mengkaji ya kan, mengkaji si pasien kondisinya itu bagaimana, kemudian apa yang dia keluhkan, apa yang dirasakan, dan apakah dia pernah dirawat atau tidak, riwayatnya apa. Itu perlu kita kaji. Kalau dari apa yang kita sampaikan ke pasien, si keluarganya atau si pasiennya itu nggak mudeng, nggak mengerti apa yang kita maksud, yang kita nggak bisa mengkaji pasien, teman-teman. Kondisinya kita nggak tahu. Sebenarnya itu dia sakit apa. Perawat tersebut tetap menggunakan bahasa daerah karena sudah terbiasa meskipun pasiennya tidak mengetahui. Harusnya kalau sudah dari si pasien tidak tahu, kita harus segera ganti bahasanya dengan disesuaikan dengan apa yang dimudengin oleh pasien. Misalnya pasiennya, aku cuma tahu bahasa Indonesia, Kak. Ya udah, kita gunakan bahasa Indonesia, teman-teman, bukan bahasa daerahnya kita. Ya. Oke, berarti dengan kasus tersebut jawabannya apa? Sangat tidak setuju. Benar, jawabannya yang E. Karena apa? Dia itu tidak mengetahui maksud dari perawatnya. Padahal kita perlu untuk mengkaji. Berarti perawat di sini tidak peka terhadap perbedaan budaya. Tidak peka terhadap perbedaan budaya. Oleh karena itu, harusnya kita bisa segera mengganti bahasanya. Oke. Dia nggak mudeng bahasa kita. Kita langsung ganti bahasa Indonesia. Ini skor 5 ada di E. Berarti ini pernyataannya negatif ya teman-teman ya. Oke. Ini 5, kemudian ini 4, 3, 2, 1. Oke. Mudeng ya? Ya, makin gercep banget ini teman-teman. Alhamdulillah, berarti sudah mulai paham ya teman-teman ya. Sudah bisa dan sudah mengerti apa yang aku sampaikan. Insya Allah teman-teman skornya bagus nih. Gitu. Oke. Lanjut nih, nggak ada pertanyaan ya soal nomor 3. Bahasanya daerah, benar dia menggunakan bahasa daerah, padahal dari itunya nggak ada yang tahu. Lanjut soal berikutnya nih, soal nomor 4. Silakan dikerjakan nih teman-teman. Amin. Semoga teman-teman dari gelombang 1 sampai gelombang terakhir nanti semuanya bisa lulus. Ini ada yang satu rumah sakit, ada yang satu RS, ada yang rekan kerjanya diajak, supaya nanti ujian skornya atas bawah. Oke. Tahun lalu ada yang sampai bawa 5 teman kerjanya dari RSUP Karyadi, 5 orang. Daftar semua dan alhamdulillah 5-5-nya lulus gitu. Tapi aku juga kaget ya, dalam grup rame, cuma mereka semua yang aktif 5 orang itu. Terus di chat personal admin, apakah dari satu rumah sakit? Ternyata beneran dari satu rumah sakit, teman-teman. Semoga yang satu rumah sakit bukan menjadi saingan ya,
tapi menjadi motivasi dan saling chargernya bentar. Bentar teman-teman. Oke. Jawabannya ada jawaban yang berbeda? Kita bahas. Di sini intinya dia itu apa? Perawat IGD itu marah ke perawat ruang anak ya teman-teman ya. Sedangkan Anda itu baru tukar shift dan tidak mengetahui kondisi di ruangan tersebut. Hanya diam saja. Nah, diam saja mendengarkan percekcokan antara kedua belah pihak. Berarti ini kan adanya konflik ya teman-teman ya. Harusnya kalau misalnya ada konflik, peka. Kita itu peka terhadap konflik teman-teman. Supaya tidak terjadinya konflik yang lebih besar. Ya, antar ruang dengan yang namanya IGD itu kan IGD pasti akan berhubungan dengan bangsal ABCD gitu. Kalau dari perawat IGD marah-marah ke bangsal, lah dia itu akan masuk kemana gitu kan? Kalau dari IGD nggak dimasukkan ke ruangan. Nah, teman-teman yang baru datang harusnya kan ikut menengahi, ya. Oke, supaya tidak terjadinya percekcokan yang lebih parah lagi. Berarti jawabannya apa? Sangat tidak setuju kalau dia cuma diam saja. Ini pernyataannya negatif, teman-teman. Kata kuncinya diam saja. Adanya konflik kedua belah pihak. Oke. Begitu ya, teman-teman ya. Berarti skor tertinggi ada di mana? Sangat tidak setuju. Ya. Oke. Ada pertanyaan soal yang ini? Oke, aku mau tanya. Soal nomor 4 ada yang salah? Ayo, jujur. Tadi ada yang salah dari teman-teman? Ada yang salah? Oke, nggak ada benar semua. Oke. Ya. Berarti kalau soal nomor 4 nggak ada yang salah, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Mungkin teman-teman ada yang mau dinas malam. Nah, soal nomor 5, silahkan nih. Oke. Bila langsung dilihat 2 kalimat terakhir, kemudian teman-teman baru bisa menjawab kira-kira jawaban yang benar apa. Oke. Ada yang memilih, ada jawaban yang lain, ada jawaban yang berbeda dari teman-teman? Semuanya sudah benar? Sudah sepakat jawabannya itu? Sudah sepakat dari teman-teman? Sepakat ya? Oke. Kita bahas ya teman-teman ya. Jadi di sini apa kata kuncinya? Oke. Kata kuncinya apa? Ya, sama ya seperti yang tadi ya. Jadi intinya itu ada keributan. Ya, berarti adanya konflik teman-teman antara perawat bagian bendahara dengan kepala ruang. Nah, kemudian di sini dia itu apa konfliknya? Kepala ruang ini akan menyerahkan uang untuk peminjaman uang PPNI tanpa persetujuan dari bendahara utama. Sedangkan kepala ruang Anda memberikan kepercayaan kepada perawat lain untuk memegangnya. Anda sebagai perawat biasa yang statusnya baru 1 tahun. Berarti termuda tuh di ruangan itu. Diam saja. Tidak ikut campur dengan urusan yang terjadi di ruangan tersebut. Berarti dia itu tidak peka. Ya, tidak peka terhadap masalah. Harusnya dia itu peka terhadap konflik yang terjadi. Supaya dalam kita bekerja juga lebih enak. Kalau ada konflik mesti kan diem-dieman ya teman-teman ya. Oke, kepala ruang dengan bendahara pasti akan diam. Padahal kepala ruang pasti nanti akan membutuhkan bendahara untuk iuran, untuk kas, untuk yang lainnya. Kalau kita tidak bisa menengahi hal tersebut, konflik akan terus-menerus terjadi. Dan kita dalam bekerja juga nggak nyaman. Jadi jawabannya yang mana? Yang E.
Benar, ini skor 5. Ada yang salah soal yang ini? Ada yang salah dari teman-teman? Ada yang bingung soal nomor 5? Tadi yang salah bagaimana? Kenapa salah atau dia salah klik? Oke. Kak Rausah, salahnya kenapa? Oke, salahnya kenapa? Dan kira-kira bingungnya di mana? Atau dari kasus soalnya, atau dari pemahamannya, atau kakak itu milih apa gitu. Dan kenapa? Sebentar. Sinyalnya untuk ini habis, baterainya habis untuk penanya teman-teman. Oke. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Oke. Oh ya, oke. Yang masih salah mungkin tadi belum sempat ngerjain kuis ya, it's okay, nggak masalah. Terus, ya, mungkin teman-teman itu masih ada yang mikir bahwa dia itu masih perawat baru gitu ya, nggak mau ikut campur. Karena apa? Kalau misal dia ikut campur, dikiranya dia sok tahu gitu kan ya, cari muka dan yang lainnya ya teman-teman ya. Oke. Intinya, kita mau statusnya sebagai perawat baru, perawat P3K, perawat PNS, ataupun perawat kontrak, perawat BLUD, ya udah, kalau ada masalah, kita harus segera menyelesaikan. Namanya peka terhadap konflik, dan ini kalimatnya adalah negatif, pasti jawabannya yang sangat tidak setuju. Tapi kalau di situ kalimatnya positif, meskipun teman-teman bingung, sebenarnya ini apa sih maksudnya gitu, tapi udah tahu, oh ini pernyataan positif, pasti jawabannya yang sangat setuju, bukan jawaban-jawaban yang lain yang perlu kita pikirkan. Gitu teman-teman. Oke. Ya, kalau udah tahu triknya, jawaban apapun pasti teman-teman langsung bisa gercep. Itu waktunya masih 1 menit ya teman-teman ya. Tadi itu kuisnya, kuis teknis kemarin, itu waktunya masih 1 menit. Teknis 1 menit. Kemudian sosio, itu juga masih 1 menit. Nah, kalau tadi teman-teman kehabisan waktu 1 menit, berarti teman-teman masih belum bisa memanfaatkan waktu. Nah, besok di kuis berarti hari besok ya, hari berikutnya waktunya hanya 30 detik saja. Jadi teman-teman harus bisa cepat dalam membaca soal dan membaca jawaban. Oke? Semakin sedikit waktunya, semakin nanti teman-teman lebih bisa menghemat waktu pas ujian. Begitu. Ada pertanyaan soal yang ini? Ada. Oke, kalau misal nggak ada, kita lanjut soal berikutnya. Semakin sedikit, semakin greget. Oke, ya. Berarti setuju ya, waktunya 30 detik saja ya. Oke, kalau waktunya 30 detik, berarti dari sekarang teman-teman harus sudah fokus. Kemudian teman-teman nanti dalam membaca soal harus baca 2 kalimat terakhir saja, kemudian langsung ke inti jawabannya. Teman-teman harus tahu dulu apakah itu kalimatnya positif atau kalimat negatif, dan kira-kira jawaban yang paling efektif, positif, kemudian adaptif yang mana, yang bisa paling solutif, supaya teman-teman skornya tinggi. Oke, lanjut teman-teman. Nah, soal nomor 6, silahkan. Terapkan ya teman-teman ya, tipsnya ya. Terapkan tips supaya skornya tinggi. Oke, ramai juga nih. Jawabannya langsung ya teman-teman. Oke. Ada jawaban yang lain dari teman-teman, ada yang berbeda. Oke, aku mau lihat yang paling pertama jawab siapa ini. Oke. Belum bisa ke scroll sebentar. Oke. Kata kuncinya apa dari teman-teman? Yang sudah menjawab tadi, kata kunci dari teman-teman apa? Kenapa memilih itu gitu? Dan kira-kira apa yang perlu teman-teman perhatikan? Oke, Kak bisa ini jawab pertama kali. Oke. Menolak marah. Siap. Kita bahas ya, teman-teman ya. Di sini
Karena kita langsung fokus ke kalimat paling bawah, berarti kita langsung lihat kalimat paling bawah ya teman-teman ya. Kepala ruang, Anda itu marah teman-teman. Ya kan? Terhadap sikapnya teman-teman untuk menolak permintaan tugas dari beliau. Berarti kepala ruangnya itu marah. Dia itu padahal kita sudah menjelaskan bahwa harus mengisi seminar ya di tempat yang lain yang waktunya sudah disepakati terlebih dahulu. Mungkin ya karena kita sebagai perawat baru yang masih manut-manut aja, masih nurut-nurut aja ya. Disuruh dinas luar itu selalu iya, selalu iya. Tapi suatu ketika karena kita juga background-nya atau basic-nya ada, bisa ngobrol atau bisa ikut seminar, bisa menghadiri seminar ataupun bahkan menjadi pembicara, kita ada waktu libur untuk isi itu. Tapi kepala ruang teman-teman itu bodo amat dengan urusannya teman-teman dan memastikan bahwa kamu tuh harus datang gitu, kamu harus dinas luar. Padahal sudah dijelaskan waktunya yang minta duluan adalah seminar itu karena sudah disepakati terlebih dahulu. Dia itu marah, kalimat negatif, pasti jawabannya sangat tidak setuju. Gampang ya, 10 soal langsung dibabat semuanya benar. Berarti besok kalau misal ada 20 soal, ini kan masih pemanasan ya, kuis teknis, manajerial, sosiokultural. Ini nanti itu masih pemanasan 10 soal. Ketika ditambah soal lagi, sesuai dengan ujiannya berarti harus bisa. Oke, skor 5 ada di E. Ada yang salah? Soal yang ini? Ada yang salah? Kalimat negatif benar ya, ini ya. Lanjut kalau misal tidak ada yang salah. Oke, Kak Joni itu masih salah ya, it's okay. Berarti sudah tahu tips dan triknya, harus besok benar. Oke, Kak Penny nih langsung jawab A, gercep banget nih teman-teman. Sudah sangat semangat ya teman-teman ya. Langsung aku tahu Kak, kata kuncinya sudah sangat terlihat. Apa gitu? Kata kuncinya apa? Oke. Semangat dan ikhlas, ya benar banget. Jadi ketika kita langsung melihat soal inti ya atau soal paling bawah ya teman-teman ya. Soal paling bawah ini terus teman-teman terapkan ke dalam soal berarti jawabannya langsung yang A. Positif ini kalimatnya Kak. Meskipun dari teman-teman 100 peserta atau 100 pasien, teman-teman hadapi seorang diri. Biasanya kan bakti sosial itu ada pemeriksaan gratis ya teman-teman ya. Sedangkan teman-teman kita itu tidak bisa ikut karena anaknya sakit. Berarti ini empati kan ya. Empati, peduli kepada teman kita yang anaknya masih sakit. Tiba-tiba sakit. Ya udah, kita backing dia gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, aku hadapin sendirian. Dan dia itu bisa memahami kondisi rekan kerja kita yang tidak bisa ikut. Jadi jawabannya yang tertinggi adalah yang A, skornya 5. Oke. Ada yang salah soal nomor 7? Ada yang masih bingung dari teman-teman? Ada yang pengen didiskusikan sampai soal nomor 7? Yang masih bingung dari soal nomor 1 sampai nomor 7 yang mana? Sebelum soal nomor 8 nih teman-teman. Sudah tahu ya kesalahannya di mana ya? Berarti lanjut. Oke. Lanjut soal nomor 8. Silahkan nih soal nomor 8. Oke, ada yang mau jawab soal nomor 8? Oke, menjawab dengan ketus. Kak Penny jawab A, ada yang jawab E. Oke, berarti ada perbedaan pendapat ya teman-teman ya antara A dan E. Oke, kira-kira jawabannya yang mana nih? A atau E nih dari teman-teman? Ayo sepakati dulu nih. Sampai soal nomor 8 ada perbedaan pendapat A atau E? A atau E dari teman-teman? Oke, A. Sepakat A. Apakah ketahuinya selalu di akhir kalimat? Sebenarnya itu tidak semua di akhir kalimat, tapi
mayoritas ya teman-teman ya, kebanyakan dari soal yang sudah aku pelajari dan sudah aku buat kemarin di prediksi soal, itu yang kata kunci itu selalu di bawah atau di akhir kalimat gitu, di akhir suatu pernyataan. Kemudian misalnya nih, teman-teman hadapi suatu kasus, nggak mungkin kata kunci nggak mungkin kata kunci tiba-tiba di awal, ya. Awal ini hanya pengantar, ya, hanya pengantar. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman itu kata kuncinya ada di depan, oke? Seringnya setelah aku lihat dari teman-teman yang sudah ujian, kemudian apa yang sudah aku sampaikan di dalam grup maupun di YouTube gitu ya, mayoritas untuk kata kunci terletak di akhir. Dalam memahami soal itu lebih mudah. Atau 2 kalimat terakhir. Ya, kalimat terakhir biasanya ada di 2 kalimat terakhir atau bahkan di terakhir. Perawat ruang itu menjawab dengan ketus. Ya, ketus di sini dan tidak mau menjelaskan dengan baik. Oke. Itu kata kuncinya. Itu yang pertama. Tapi kita lihat dulu atasnya, benar apa enggak? Anda yang memang basicnya bukan di ruang perawat anak ya teman-teman ya, agak merasa bingung dan bertanya kepada perawat yang ada di ruang tersebut, bagaimana caranya mengoplos obat dan menangani pasien anak. Oke. Nah, ini kayaknya tadi pas kuis atau sebelum kuis ya, udah aku sampaikan. Untuk opsi itu tidak selalu sangat setuju di atas. Oke teman-teman ya, ada kalanya aku juga pengen mengajak teman-teman. Oke, jawabannya apa nih? Jadi jawabannya yang sangat tidak setuju. Jawabannya ada di A, teman-teman. Iya, posisi opsinya yang aku ubah. Jadi teman-teman nanti ketika menghadapi soal yang opsi jawabannya diubah, oke, teman-teman juga perlu teliti dan membaca ulang. Apakah aku benar atau tidak? Apakah aku salah menyampaikan, menulis atau salah klik atau salah baca, gitu ya. Tadi sudah aku jelaskan di dalam grup ya. Adminnya juga sudah menjelaskan bahwa opsi yang A tidak selalu sangat setuju. Ada kalanya diubah, ada kalanya di tengah, ada kalanya di bawah. Oke, teman-teman, nanti harus banget teman-teman teliti. Oke, satu kata pun teman-teman salah baca, satu kalimat salah baca, satu huruf teman-teman salah baca gitu ya, atau satu kata teman-teman juga salah jawaban. Lumayan kan teman-teman? Kalau benar skornya 5. 5 ini. Terus teman-teman salah jadi 1. Oke, belajar sambil ngomong riweh. Oke, nggak apa-apa, Kak. Bismillah, semoga itu ikhtiar dari teman-teman ya. Oke. Dan semoga hasilnya juga nanti maksimal skornya bagus-bagus. Lanjut soal nomor 5 nih. 59 nih, teman-teman. Oke. Semuanya pokoknya semangat. Ketika ada suatu pengecoh, teman-teman jangan sampai terkecoh. Karena soal yang kita hadapi nanti itu juga isinya pengecoh semua, teman-teman. Ya, soal nomor 9 nih. Silahkan nih, soal nomor 9. Oke, mayoritas A jawabannya. Aku mau tanya, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Kata kunci dari teman-teman apa? Terpaksa mengalah. Mengalah. Oke. Ayo jawabannya apa? Ada yang memilih A, ada yang memilih D. Oke, hati-hati ya teman-teman ya. Posisi opsi soal jawaban itu juga dipindah. Oke, kita bahas. A atau D? Segera untuk diobati. Jawabannya yang mana, teman-teman? Mengurangi konflik. Kita bahas bersama dulu ya, teman-teman ya. Karena ada
jawaban yang beda antara A dan D, kita bahas. Perawat di ruang Anda itu ada yang berasal dari Sunda, teman-teman. Di mana katanya orang Sunda itu malas. Ya, orang Sunda itu malas, teman-teman, untuk bekerja dan maunya barang mewah serba instan. Hal ini terbukti rekan kerja Anda itu malas untuk bekerja dan hanya menulis RM tanpa mau menyentuh pasien. Padahal setiap perawat memiliki pasien kelolaan masing-masing yang harus dikelola. Anda terpaksa mengalah untuk mengelola pasien tersebut karena pasien minta segera untuk diganti balutnya. Oke. Ini termasuknya fokusnya empati, teman-teman. Ya, benar empatinya dia. Tapi kan bagaimanapun caranya, kita harus segera mengelola pasien yang tidak disentuh oleh rekan kerja kita. Ya, oke. Nah, kepedulian kita kepada pasien atau benar empatinya kita kepada pasien atau kita mengurangi konflik. Ada dua kasus dalam soal ini. Teman-teman memilih yang mana, A atau D? Di sini Anda terpaksa mengalah nih, teman-teman. Ya, mengurangi konflik atau empatinya kita kepada pasien. Jadi ada dua opsi. Ada dua opsi dan ada dua pernyataan yang memang menimbulkan suatu kebingungan dari teman-teman. Aku tahu banyak yang jawabnya A ataupun D gitu kan. Di sini ini empati kita kepada pasien ada ya, dan mengurangi konflik kita kepada rekan kerja. Mengurangi konflik atau peka terhadap konfliknya kita. Ya, peka. Kalau kita terjadinya kita yang nggak mau mengalah, pasien juga akan terlantar, teman-teman. Jadi jawabannya apa? A atau D? Sekali lagi A atau D? Jawabannya A atau D? Sekali lagi nih. Oke. A. Ya, benar ya teman-teman ya. Memang benar kadang itu kita itu perlu memahami kasus dulu, perlu membaca dua kalimat terakhir, atau bahkan kita bisa dan perlu untuk membaca dua kali sebelum memutuskan jawaban. Ini bukan terpaksa mengalah maksudnya, yaudahlah nggak ikhlas gitu kan, menolong pasien, bukan. Tapi daripada kita yang menyuruh dan ribut terus dengan rekan kerja yang dia nggak mau menyentuh pasien, ya sudah, kita saja yang ngurus pasien. Kita serahkan RM kita ke mereka, ke yang nggak mau bekerja ke pasien. Oke, aku urus pasien kelolaan kamu. Tapi aku minta tolong juga handle RM aku. Begitu. Jadi saling menguntungkan ya teman-teman ya. Kita tidak dirugikan dan dia juga diuntungkan. Kita sama-sama untung. Meskipun kita mungkin capeknya Masya Allah ya teman-teman ya. Kalau kita menghadapi misalnya nih, kita pegang 4 pasien, sedangkan punya dia juga 4. Berarti kita mengelola 8 pasien. Dan 8 pasien ini, 4 ganti balut semua. Pasiennya dengan DM semua. 4 dengan DM semua, itu juga sudah menguras energi kita. Apalagi tanpa adanya siswa. Oke. Itu perlu untuk kita ekstra banget dalam mengurusi pasien itu. Jadi skor 5 ada di A ya teman-teman ya. Oke, jangan sampai salah. Ini terpaksa mengalah itu bukan berarti kita kalah gitu ya. Tapi kita juga perlu untuk mengamankan kondisi supaya tidak terjadinya konflik. 4. Oke, 4-nya yang ini ya. Kemudian 3, 2, dan 1. Oke, soal terakhir sebelum dinas malam juga. Silahkan dikerjakan soal terakhir. Siap Kak Sapun, hati-hati di jalan. Semoga pasiennya aman. Dan malam hari ini teman-teman nanti bisa berjaganya juga aman gitu ya. Oke, soal nomor 10. Kira-kira jawabannya apa nih dari teman-teman? Oke. A. Ada jawaban yang lain? Kak Siti Nur Aini.
Kak Ika, ada yang jawab D, A atau D? Oke. A atau D, teman-teman? Oke, kita bahas ya, teman-teman ya. Jadi kondisinya di sini adalah pasiennya full. Tapi dia itu memang kelas 1. Tapi ruang perawatan kelas 1 itu sedang penuh, teman-teman ya. Benar-benar penuh dan tidak bisa untuk dimasuki pasien. Ya, pasiennya full gitu ya. Terus kita juga pengen karena keluarga tidak menerima dan marah, ya benar. Oke. Di sini kata kuncinya biasanya memang ada di 2 kalimat terakhir. Kemudian Anda sebagai seorang perawat yang berdinas di ruang tersebut menjelaskan kondisinya di sini apa. Dia itu dititipkan dulu di kelas 2. Oke. Siap Kak Joni, hati-hati di jalan juga ya. Di kelas 2. Jika sudah ada yang kosong, ya, akan dipindahkan ke kelas 1, teman-teman. Namun, pihak keluarga tidak menerima penjelasan Anda dan marah kepada sikap perawat yang menyamakan pasien kelas 2 dan kelas 1. Di sini sudah dijelaskan bahwa kemudian Anda sebagai seorang perawat berdinas di ruang tersebut menjelaskan kondisi sementara dititipkan dulu di kelas 2. Ya. Dan jika sudah ada yang kosong akan dipindahkan ke kelas 1, teman-teman. Berarti kan kita sudah menjelaskan sesuai dengan SOP. Ya. Tapi keluarganya marah kepada kita. Berarti ini pernyataannya negatif dari sikapnya keluarga. Karena di sini kita sudah baik nih, sudah positif. Intinya, ini posisinya adalah ke si keluarganya yang menghadapi respon kita. Kita sudah memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, sementara titip dulu di kelas 2. Nanti jika sudah ada yang kosong akan dipindahkan ke kelas 1. Namun, ini yang menjadi inti dari permasalahan. Ya, berarti jawabannya yang mana? Yang sangat tidak setuju dengan perilaku nasi keluarga. Begitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ini skornya 5. Ya, oke. Berarti teman-teman ini skor 4 ada di C, skor 3, skor 2, dan skor 1. Iya, benar teman-teman. Soal nomor 10 ini memang ngecoh banget ya. Apakah ini perannya perawat atau peran keluarga, teman-teman? Ya. Jadi nanti perlu dipahami kembali apakah itu kita sebagai perawatnya atau sebagai keluarganya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan dari teman-teman, ini ada kata-kata dari aku. Jika teman-teman yakin ke diri teman-teman bisa, maka teman-teman itu memang benar-benar bisa melakukannya. Mengerjakan dengan benar, yakin bahwa itu benar, teman-teman pasti bisa. Tapi kalau teman-teman sudah pesimis duluan, ya teman-teman akan sesuai dengan apa yang teman-teman ucapkan. Oke? Ada pertanyaan? Kalau misal tidak, berarti aku juga mau izin undur diri untuk persiapan dinas malam ya, teman-teman ya. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak dari teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada PR? Oke. Belum sempat aku buatkan PR, teman-teman. It's okay, tapi it's okay ya. Nanti akan dibuatkan PR-nya. Tapi aku mau izin dulu ya, karena ini sudah menjelang dinas malam. Jadi kalau kemarin kan aku kebetulan libur ya teman-teman, jadi insya Allah kemarin bisa membuat kuis gitu dan membuat PR. Tapi malam hari ini belum bisa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa sukses ujian P3K tahun 2023. Semoga teman-teman yang ikut bimbel di bimbel di ke batch 5 ya. Semoga teman-teman bisa sukses semuanya. Dan apapun yang ada di grup, nanti teman-teman bisa belajar bersama. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
Ya, siap. Nanti kuisnya akan dibuatkan di dalam grup ya, teman-teman ya. Oke. Izin dinas malam dulu. Siap.